Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kalau kita bicara tentang Yerusalem, itu adalah perbincangan yang sangat indah. Karena di satu sisi Yerusalem adalah kota lahirnya agama-agama. Tetapi juga kalau kita lihat adalah Yerusalem adalah kota yang paling banyak mengalir darah, kota yang paling banyak terjadi peperangan, kota yang paling banyak terjadi pembunuhan, kota yang paling banyak terjadi kehancuran. Jadi kita melihat bahwa di satu sisi Tuhan mau mengirimkan damai-Nya, Tuhan mau melahirkan kuasa, mujizat, kemenangan, Tuhan mau melahirkan orang-orang yang mengerti tentang kebenaran yang sebenarnya. Tetapi di sisi yang lain, setan justru datang dengan kehancuran, pembunuhan, dan segala yang buruk. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan boleh buat apapun, tetapi kemenangan terakhir tetap ada di tangan orang percaya. Karena Yerusalem boleh ada dalam keadaan bagaimanapun, tetapi Mesias, Yesus Kristus Tuhan akan datang kedua kali, menginjakkan kakinya di Yerusalem. Dan Alkitab berkata pada saat itu, setiap lutut akan bertelun, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang nubuatan Yesus yang mengejutkan buat orang di zaman itu, tentang Yerusalem akan diinjak-injak. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus berbicara di zaman itu, mungkin tidak banyak orang bisa memahami. Tetapi ketika kita membaca Alkitab hari ini, baru kita melihat bagaimana tempat di mana sebetulnya ketenangan, kedamaian harusnya ada. Karena Shalem itu artinya damai, sejahtera, kota yang seharusnya damai, kota yang seharusnya sejahtera. Tetapi kalau saudara baca koran hari-hari ini, saudara nonton televisi hari-hari ini, tidak pernah satu koran pun, tidak pernah satu tayangan berita sekalipun luput berita tentang bagaimana keberadaan di Yerusalem, bagaimana pembunuhan terjadi, bagaimana kehancuran terjadi, bagaimana kebencian semakin memuncak, bagaimana orang mengatasnamakan agama, kemudian membunuh satu sama lainnya. Dan itu membuktikan bahwa firman Allah ya dan amin. Jauh sebelum peristiwa hari ini, Yesus sudah menubuatkan apa yang akan terjadi di Yerusalem. Dan saya percaya apapun sedang mau dirancangkan oleh pemimpin-pemimpin dunia, itu tidak akan mencapai sukses. Kenapa tidak akan mencapai sukses? Karena Tuhan sudah menubuatkan, karena kekerasan hati mereka, karena keegoisan mereka yang tidak memikirkan kepentingan kebenaran, tapi masing-masing memikirkan kepentingan dirinya, maka kehancuran tetap akan terjadi sampai Yerusalem menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Dan kalau Yerusalem tetap tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, sebagai Mesias yang dinantikan itu, maka akan tiba saatnya dia datang kembali di Yerusalem untuk menyatakan kemuliaan kuasanya. Pada saat itu dia tidak lagi datang sebagai bayi yang lahir, tetapi dia akan datang sebagai raja yang berkuasa, Imam Mahdi yang akan menghakimi dunia ini. Lukas pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-20 sampai 24. Lukas pasal 21 ayat yang ke-20 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Kita sudah lihat hari-hari ini Yerusalem
dipenuhi dengan tentara-tentara. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan memberi kesempatan saya untuk beberapa kali ada di kota Yerusalem ini, dan semakin sering saya hadir di kota itu, semakin saya melihat jumlah tentara semakin besar, jumlah pembunuhan semakin banyak, jumlah peperangan semakin memuncak. Jadi Alkitab membuktikan bahwa nubuat Kristus janjinya ya dan amin. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem, perhatikan baik, akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Jadi Alkitab sudah menubuatkan bahwa akan ada masanya di mana Yerusalem akan diinjak oleh bangsa-bangsa sampai kegenapan bangsa itu, sebagai sebuah pertanda bahwa sudah saatnya orang-orang Yahudi, sudah saatnya bangsa yang sebetulnya merupakan bangsa pilihan Tuhan akhirnya menyadari kesalahannya, dosanya, dan membuka hati bagi kebenaran. Di situ baru damai sejahtera kembali mengalir. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi bagi kita yang percaya, kita punya satu kepastian baru. Bukan Yerusalem di dunia ini yang menjadi kota damai, tetapi Yerusalem baru, Yerusalem surgawi, tempat di mana saudara dan saya, tempat di mana setiap orang yang percaya Yesus akan berada di dalam kekekalan bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan kita, mengapa Yerusalem bisa menjadi kota yang terinjak-injak? Mengapa peristiwa-peristiwa mengenaskan bisa selalu saja terjadi di Yerusalem? Saya pelajari karena beberapa hal penting. Yang pertama, karena Yerusalem menolak Mesias dan menyalibkannya. Saya ulangi sekali lagi, karena Yerusalem telah menolak Mesias dan menyalibkannya. Tidakkah kita ingat apa yang pernah terjadi ketika Yesus hidup dan melayani? Dia ada dan memandang kota itu dan dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, kau telah membunuh nabi dan melemparinya dengan batu. Dengan lain kata, Alkitab berkata, Yerusalem, Allah sudah melawat engkau. Allah mempercayakan engkau menjadi kota di mana basis pelayanan Mesias ada di kota itu. Tetapi engkau bukan bertobat, orang-orang percaya bukan menerima, orang-orang terpilih bukan membuka hati, tetapi justru mengeraskan hati, justru menolak, melemparinya dengan batu, menyalibkan, membunuhnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti setiap kita juga perlu sadar, ini bukan hanya nubuatan bagi Yerusalem, tapi ini juga akan menjadi nubuatan buat setiap keluarga kita, setiap kehidupan kita, setiap usaha kita. Siapapun yang menolak Mesias, siapapun yang akhirnya menyalibkan Yesus untuk yang kedua kali, siapapun yang akhirnya tidak mau menjadikan Yesus Tuhan dan Raja dalam kehidupannya, akhirnya akan melalui masa-masa yang sukar, akhirnya akan melalui penderitaan. Mungkin saudara berkata, sekejam itukah Allah? Kau lihat ada orang yang menolak Yesus, dia akan hukum. Jawaban saya, bukan Allah yang menghukumnya, tetapi jika kita menolak Mesias, jika kita menyalibkan Yesus untuk yang kedua kali, berarti setan melihat kita sebagai mangsa empuk yang dapat dengan bebas dia serang. Karena justru kalau kita dekat dengan Tuhan, justru kita bergantung pada Yesus, justru kita menjadikan Yesus sebagai Mesias, Tuhan, Raja, Juru Selamat dalam hidup kita, setan juga coba menyerang, tetapi kuasa yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Berarti sekali lagi saya mau ingatkan, mengapa kok Yerusalem dapat diinjak-injak? Yang pertama, karena Yerusalem menolak Mesias dan menyalibkannya. Yang kedua, karena Yerusalem tidak mau bertobat setelah diberi kesempatan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus ada dalam pengertian bahwa setiap kita pasti pernah salah. Kita harus ada dalam pengertian bahwa setiap kita pasti bisa saja berbuat sesuatu yang salah. Tetapi pertanyaannya sederhana, bukan apakah saya pernah salah atau saya tidak pernah salah. Tetapi pertanyaannya sebetulnya hanyalah pada satu kenyataan, setelah saya salah, adakah saya bertobat?
Setelah saya salah, adakah saya menyadari kesalahan saya? Dan setelah Tuhan memberi kesempatan buat saya, apakah saya mau menerima kesempatan itu? Apakah saya mau berbalik dari jalan-jalan saya yang jahat? Karena kalau saya menerima kesempatan itu, maka saya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Begitupun dengan kita. Mungkin kita pernah berbuat salah, mungkin kita sudah hidup dalam dosa, mungkin sudah mendengar program ini, sudah berkata, ya memang saya salah, ya memang saya berdosa, ya memang ada tindakan-tindakan yang gak sepantasnya saya buat. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali saya mau ingatkan buat saudara, kalau kita mau bertobat dan menerima kesempatan yang Kristus berikan, maka selalu ada harapan buat kita. Haleluya. Yang ketiga, mengapa Yerusalem sampai harus diinjak-injak? Yang ketiga, saya pelajari kenapa Yerusalem harus diinjak-injak. Sebagai bukti bahwa Allah tidak pandang bulu. Bukan karena Yerusalem adalah kota pilihan, lalu berbuat sesalah apapun, dia tidak mengalami hukuman. Sedangkan Sodom dan Gomora mengalami penghukuman. Sama sekali berbeda. Tetapi yang saya mau jelaskan di sini, Allah kita tidak pandang bulu. Yerusalem pun kalau menolak, Yerusalem pun kalau tidak mau bertobat, maka akan ada penghukuman. Ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita, saudara boleh saja keluarga hamba Tuhan, saudara boleh saja majelis gereja, saudara boleh saja penyumbang besar di gereja saudara. Tapi kalau saudara masih mau main-main dengan Tuhan, kehancuran, hukuman Tuhan, penderitaan akan membelenggu hidup saudara. Tapi kalau kita salah, kita bertobat, kita buka hati buat Yesus, Yesus masuk dalam hidup kita, kita dipulihkan, dan kita mengalami kemenangan dan kemuliaan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat dengan Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang menghadapi masa-masa yang sukar, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jangan sampai rumah tangga saudara yang diinjak-injak, jangan sampai keadaan ekonomi saudara yang diinjak-injak, jangan sampai pekerjaan saudara yang diinjak-injak, tapi biar justru kemuliaan kuasa Allah mengalir di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita doa. Bapa, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena persoalan, karena masalah, karena kesulitan yang sedang terjadi. Melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman, Tuhan sadarkan langkah-langkah kami, supaya kami senantiasa berjalan semakin dekat dengan Tuhan, dan melihat kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, langit dan bumi akan lenyap, tetapi janjinya tinggal tetap. Biarlah kita percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya buat kita yang percaya, karena dia tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tetap bersemangat, bangkitkan iman saudara, hadapi segala perkara dengan sukacita, karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.